pasukan perdamaian Indonesia dan sejumlah negara gelar latihan tempur hadapi kondisi terburuk yang bisa saja terjadi di perbatasan Lebanon-Israel. Sudah hari ke-84, konflik Israel-Palestina masih berkecamuk di tanah Palestina ya, terutama di Gaza. Tapi rupanya konflik ini pun terus menyebar, terus meluas. Salah satunya adalah ke perbatasan Lebanon-Israel. Di sana ada markas UNIFIL, United National Interim Force in Lebanon, atau singkatnya pasukan perdamaian PBB yang ditugaskan berjaga siap sedia di Lebanon. Nah, teman-teman semua, hampir ada 1.200 pasukan Indonesia yang berjaga di Lebanon untuk menjaga stabilitas keamanan. Nah, pada tanggal 1 hingga 3 November lalu, pasukan perdamaian Indonesia ini bergabung dengan sejumlah negara untuk menggelar latihan tempur guna menghadapi kondisi-kondisi terburuk yang bisa saja terjadi. Ini teman-teman semua telah dirilis di salah satu artikel di Antara yang berjudul Prajurit TNI di UNIFIL gelar latihan antisipasi kemungkinan terburuk. Sebelum kita lanjut, kita bakal coba dulu teman-teman semua, kita baca artikel ini ya. Dilansir dari Antara, prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon UNIFIL menjalani rangkaian latihan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari eskalasi perang di Gaza. Sejak perang pecah di Palestina dan Israel pada 7 Oktober 2023 lalu, ketegangan meluas di antaranya sampai perbatasan Israel-Lebanon, termasuk Blue Line, garis demarkasi yang memisahkan wilayah Israel dan Lebanon. Komandan Satuan Tugas dan Satgas Maritim Task Force MTV TNI Kontingen Garuda XXVII and UNIFIL Letkol Laut P. John David Nalasakti Sondah menyampaikan latihan itu berlangsung pada 1 hingga 3 November 2023 lalu. Kegiatan itu pun turut disaksikan oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Dubes LBPP RI untuk Lebanon, Y. Tohari. Tujuan latihan itu dia menyampaikan untuk meningkatkan kesiagaan prajurit dalam menghadapi berbagai kemungkinan selama ketegangan berlangsung, termasuk apabila Kepala Misi Komandan Pasukan HOM FC UNIFIL meningkatkan status kesiagaan dari Red Alert menjadi tingkat tergenting, yaitu Black Alert. Beberapa materi latihan yang diikuti para prajurit di Lebanon ini mencakup pertahanan pangkalan, pertahanan udara, melawan sabotase bawah air, pengaturan marshal area, penempatan pasukan dan alutsista, embarkasi, debarkasi, evakuasi jalur udara, perlindungan warga negara Indonesia WNI, dan perlindungan pasukan Force Protection. Apabila situasi terburuk dan perintah penarikan pasukan mundur atau withdraw diberikan, maka evakuasi melalui jalur laut ke Cyprus menjadi opsi ketika Bandara Rafiq Hariri di Lebanon tidak dapat dioperasionalkan dan jalur darat dinyatakan tidak aman, kata John David Sondah, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut di Jakarta pada Jumat. Di luar Siprus, titik aman yang menjadi tujuan evakuasi lainnya ialah Beirut, ibu kota Lebanon. Dia menyebut di Lebanon ada 222 WNI dan 1.229 prajurit TNI yang saat ini tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon. John juga menyampaikan instruksi terakhir dari HOM MC UNIFIL Majen Aroldo Lazarov pada prajurit tetap dalam posisi siaga penuh dan tetap bertugas seperti biasa. Dia menjelaskan prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL khususnya Satuan Maritim Task Force menjalankan tugas-tugas rutin, diantaranya membuat gambaran situasi taktis udara dan permukaan sebagai dasar pimpinan HOM FC mengambil keputusan. Kemudian berkomunikasi dengan satuan-satuan terkait untuk menurunkan ketegangan dan menghentikan konflik di area tugas UNIFIL, yaitu daerah selatan Lebanon dan sepanjang perbatasan darat Lebanon dan Laut Israel-Lebanon. Itu barusan adalah press release resmi dari UNIFIL, pasukan perdamaian PBB di Lebanon, bahwa mereka pun tak memungkiri bahwa kondisi saat ini benar-benar sangat genting, benar-benar sangat berbahaya. Salah perhitungan sedikit pun eskalasi ini bisa langsung meluas dan menjadi perang regional. Ini adalah perang yang terjadi di suatu kawasan melibatkan lebih dari 2 negara yang berkonflik. Misalnya Israel berkonflik dengan Lebanon, berkonflik juga misalnya dengan Iran. Nah, itu sudah
sudah masuk ke perang regional. Kalau saat ini konfliknya itu masih konflik di dalam negara ya. Para pejuang Palestina dengan IDF. Nah, teman-teman semua menanggapi situasi genting ini, pasukan perdamaian Indonesia juga terus bersiap. Salah satunya teman-teman semua, para pasukan perdamaian kita telah melakukan latihan tempur untuk bersiap jika suatu saat turun instruksi. Instruksinya sudah sangat jelas bahwa TNI kita, pasukan perdamaian kita yang jumlahnya sangat banyak, ada 1229 setelah kemarin ditambah 120 personil, siap sedia ya. Mereka itu latihan di sana tidak latihan biasa, tapi benar-benar latihan tempur, latihan berperang. Seperti tadi, latihan untuk penggunaan alutsista, penempatan alutsista, latihan pertempuran jarak dekat. Jadi benar-benar teman-teman semua, situasi di Lebanon ini sudah sangat tegang ya, sudah sangat tegang. Bahkan bisa saja suatu waktu terjadi eskalasi yang lebih besar dan mengharuskan pasukan kita untuk bertempur head to head berhadapan dengan pasukan Zionis Israel. Dan tentu teman-teman semua, kita berharap ya kemenangan ada di tangan pasukan Indonesia dan pasukan perdamaian PBB. Ya, situasi saat ini memang makin berbahaya. Yang ini pun telah diungkapkan langsung oleh Komandan Unifil ya teman-teman semua. Nah, mungkin itu teman-teman informasi kita ya. Rangkumannya adalah pasukan perdamaian kita yang tergabung di kontingen PBB di Lebanon telah bersiap untuk diterjunkan ke medan tempur. Dan kalaupun misalnya red alert ini berubah menjadi black alert, kita berharap evakuasi WNI Indonesia di Lebanon dan pasukan perdamaian Indonesia dan pasukan perdamaian lainnya juga bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja teman-teman informasi kita. Kita terus doakan pasukan perdamaian kita yang berada di perbatasan Lebanon Israel. Nah, mungkin itu teman-teman informasi kita ya. Rangkumannya adalah pasukan perdamaian kita yang tergabung di kontingen PBB di Lebanon telah bersiap untuk diterjunkan ke medan tempur. Dan kalaupun misalnya red alert ini berubah menjadi black alert, kita berharap evakuasi WNI Indonesia di Lebanon dan pasukan perdamaian Indonesia dan pasukan perdamaian lainnya juga bisa berjalan dengan smooth dan juga bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja teman-teman informasi kita. Kita terus doakan pasukan perdamaian kita yang berada di perbatasan Lebanon Israel. Kita bakal lanjut update informasi menarik lainnya tentunya di Sampai Tech Talk. Mungkin itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.